Allahu Akbar. Assalamualaikum. Udah, tuh nyalain mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami tim Running Misteri. Oke, ini mungkin di sini tidak ingin panjang lebar dulu, karena sebelumnya memang saya sudah berbicara banyak dengan Mas atau Pak, ya Mas saja ya, Mas Wira. Dan sebenarnya tujuan kami ke sini itu memang disuruh oleh Mas Probo, dan Mas Probo sebelumnya sudah ketemu sama Mas Wira. Sebenarnya Mas Wira sudah meminta tolong kepada Mas Probo untuk sesuatu hal, akan tetapi memang Mas Probo ada sedikit kepentingan, jadi Mas Probo nyuruh kita untuk datang ke tempat ini menggantikan Mas Probo. Betul. Dan ini saya ditemui sama Mas Dimas dan juga Pak, ini lagi ada tugas ya Mas? Iya. Sama Mbak Dimas. Tapi memang Mas Probo yang nyuruh untuk nemenin saya. Iya. Nggak apa-apa mas. Jadi mungkin buat penonton pada penasaran kenapa kita ada di rumah. Jadi mungkin Mas saya bisa ceritakan sedikit lagi Mas, biar penonton lebih tahu. Ya, saya minta tolong ke Mas, karena kalau muda dulu desa ini kan ibaratnya susah banget loh Mas, ibaratnya pertanian, ibaratnya berhasil, ada kayak pacak gitu Mas. Oh, kayak mengalami kemiskinan. Iya. Nah, itu kata saya kan ibaratnya kayak sesepuh di desa ini loh Mas. Tapi setelah ibaratnya beberapa tahun, sekitar ya kurang lebih 10 tahun lebih lah, itu ibaratnya desa ini tuh menjadi sangat makmur loh Mas. Ibaratnya kayak saya yang ibaratnya biasa bertani gagal, sekarang ibaratnya panen itu berlimpah. Tapi setelah kejadian itu adik saya itu sekarang sering sakit-sakitan, terus kayak itu loh stres loh Mas. Kan saya bingung kayak gitu loh. Oh, maksudnya anggot-anggotan ini. Iya, tapi kalau adik saya punya penyakit kayak gitu nggak lama sih Mas, ini baru sekitar beberapa bulan ini lah Mas. Nah makanya kan saya bingung loh Mas, nanti dulu nggak kayak gitu, tapi sekarang tiba-tiba penyakitnya itu kayak gini loh Mas. Ini kadang-kadang ibaratnya sering ngalamun, ibaratnya kadang-kadang kayak orang, ya maaf ya, kayak orang gila loh Mas. Saya minta tolong ke Mas, minta bantuannya lah Mas, kayak gitu loh. Jadi sedikit kisah dari Mas Wira ini ya teman. Sebenarnya tadi udah ngobrol banyak, jadi intinya gini, Mas Wira ini meminta tolong pada kita untuk mencoba melakukan kayak pembersihan rumah loh, karena mengingat adiknya Mas Wira yang seperti ini. Memang sebelum kami masuk ke rumah ini memang kami sudah merasakan keganjalan. Dan tadi Mas Wira mengatakan dulu di desa ini itu pernah mengalami kemiskinan. Iya. Akan tetapi setelah kemiskinan itu berlanjut, tiba-tiba secara drastis itu berubah menjadi kemakmuran yang sangat luar biasa loh. Yang kita bilang mungkin tidak wajar. Iya Mas. Jadi tiba-tiba tadinya miskin langsung jadi kaya lagi seperti itu. Dan tadi Masnya juga bilang ke saya setelah kejadian itu, Masnya juga katanya kerjanya enak ya Mas.
yang tadinya awalnya susah cari kerja, susah dapat uang, sekarang enak kerja juga katanya Ya, keadaan alhamdulillah, mencukupi ya Mas. ya. Cuman tadi Mas Fira mengatakan ke saya itu katanya kejadian kemakmuran itu berlangsung selama 10 tahun loh setelah kemiskinan itu. Dan setelah 10 tahun berlanjut, berarti ini sekitar mungkin sekitar 2015-an lah ya. akhirnya malah Mas Wira ini mengalami kejanggalan kepada adiknya yang katanya tapi memang saya lihat ini sih bukan adik jenengan Mas. Ada sesuatu. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada jenengan Mas. Tadi kan jenengan mengatakan kakeknya jenengan ini kan pernah memimpin desa ini kan. Iya. Dan katanya memang kakek jenengan ini bisa dibilang ya spiritualis seperti kita loh. Iya kan Mas? Iya, betul. Saya mau tanya Mas, apakah dulu waktu kakek jenengan masih hidup itu ada apa ya mungkin melakukan kayak yang mohon maaf pesugihan yang akhirnya turun temurun atau ada perjanjian apa? Kalau masalah pesugihan saya kayak ya belum tahu ya Mas. Nggak ada. Nggak ada. Cuman dulu pernah itu kayak dari tua loh Mas, sekitar 7 hari malam itu nggak makan, sebabnya itu setiap malam itu di belakang rumah loh Mas. Selama 7 malam 7 hari loh Mas. Cuman saya kan nggak tahu ibaratnya maksud tujuan kakek saya itu Untuk apa? saya nggak tahu Mas. Ya mungkin Mas berpikiran positif. Nah setelah ibaratnya kakek saya 7 hari malam itu kayak di ritual itu tiba-tiba itu desa ini itu luar biasa sangat makmur loh Mas. Terus secara tiba-tiba loh Mas. Nah, saya sama keluarga silakan itu senang loh Mas. Cuman tiba-tiba ini adik saya yang penyakitnya kayak gini loh Mas. Kan saya bingung. Maksudnya dulu enggak Mas. Waktu pas 10 tahun itu enggak. Kayak gitu loh. Ini ibaratnya kayak tiba-tiba penyakit itu ya kayak gitu loh Mas. Kadang-kadang itu malah saya yang keluar itu teriak-teriak kayak orang itu loh Mas, kayak gitu loh. Kan saya bingung kayak gitu loh. Tapi udah coba ke dokter atau ke Udah. tapi Iya. tetap enggak itu. Ya apa di medis itu nggak ada penyakitnya loh Mas. Kan makanya saya bingung, makanya saya ibaratnya minta tolong ke Mas, ya, siapa tahu ibaratnya bahkan lebih tahu masalah yang ibaratnya nggak kelihatan loh Mas, kayak gitu loh. Oke Nur, mungkin mohon maaf Mas, ini saya mau persiapan terlebih dahulu. Nanti Masnya mungkin ikuti arahan dari kita aja ya. Insya Allah ya, nanti kita coba apa ya sebisa kita lah Mas. Masalah nanti berhasil atau tidak ya tergantung yang kuasa. Oke Mas Abi, mungkin dimatikan terlebih dahulu. Saya iya, baik, Mas. coba persiapan. Oke. Nanti kita lanjut lagi Lur. Oke baik teman. Anu Mas, coba ini adiknya suruh duduk di sini bisa biar lebih leluasa. Ayo deh. Saya takut Mas, sangat takut. Saya jangan. Gelas, ada gelas Mas.
Gimana? Pegang, pegang. Sambil pegangin mas. Mau takutnya. Oke dulu, saya akan coba menarik atau mengeluarkan sesuatu yang ada di tubuh tadi barika ya, barika ya, dengan menggunakan media. Mungkin saya coba pakai taruh hayat gitu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dulu Mas Abi. Gimana masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Muncul makhluk yang selama ini menghuni di jasad Mbak Rika Kava yang Allahu Akbar. Assalamualaikum. Manusia. Mas itu suruh masuk kamar dulu, nggak apa-apa Mas Rik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidaklah usah kau bersalam. Kenapa memangnya? Kalian sudah mengganggu diriku bersemayam. Mengganggu? Ya, Justru yang mengganggu itu dirimu, wahai makhluk. Kau yang sudah mengganggu jasad dari Mbak Rika. Kau yang membuat Mbak Rika sakit-sakitan. Kau yang membuat mengapa kau ikut campur? diriku tidak ikut campur. Jikalau perbuatanmu itu baik, saya tidak akan ikut campur. Tapi kalau perbuatanmu memang sedikit menyeleweng, ya apa boleh buat. Tidak baik bagaimana? Diriku hanya menjalankan perintah dari Tuanku. Menjalankan perintah dari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu memangnya? Ya, kau akan mengetahui sendiri. Tuhanku memerintahkanku untuk bersemayam dalam tubuh perempuan itu. Lantas siapa makhluk-makhluk yang ada di pojokan rumah ini semua? Mereka juga. Ya, dia juga suruhan Tuanku. Dia bertugas untuk menjaga rumah ini. Untuk menjaga rumah ini? Nah, Bertugas dalam bentuk apa? untuk menghalang-halangi orang-orang seperti kalian yang selalu ikut campur dalam urusan makhluk lain. Ingat makhluk. Apa? Saya mengetahui siapa Tuanmu. Jangan dikira saya bodoh. Jikalau kau tahu, mengapa kau menanyakan siapa Tuanku? Sudahlah. Lebih baik kalian pergi. Tidak usah mengganggu.
Kami tidak akan pergi sebelum urusan ini selesai sampai ke Pergilah akar. kalian. Saya yang pergi apa kamu yang pergi? Saya menyuruh kalian untuk pergi dan tidak mengganggu keluarga ini. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya akan mengusir kalian. Apa? Kau tidak berhak mengusir kami. Karena apa? Karena kau sudah melakukan kesalahan yang besar. Bahkan saya tahu kau perlahan sedang menggerogoti tubuh dari Mbak Rika, bukan? Ya. Kau buat jiwa dia terganggu. Kau buat jasad Mbak Rika merasa sakit. Memangnya saya tidak tahu. Bersemayam di tubuh perempuan itu, diriku menjadi lebih kuat untuk menghabisi orang-orang seperti kalian. Tunduk kau makhluk kafaya Ainsun. Kau berbicara seolah-olah kau makhluk paling kuat di sini. Aku memang kuat. Kuat dalam bentuk apa? Bahkan kau mau mengusir kami saja kau tidak bisa, kan? Perjanjian apa yang kau buat sebenarnya dari tuanmu? Kau ingin tahu perjanjian yang sebenarnya? Ya. Dulu, seorang kakek tua penghuni rumah ini. Dia adalah seorang kepala desa. Dia kebingungan memikirkan warganya yang sangat sengsara. Terus lalu kalian menanam sihir-sihir yang ada di rumah ini. Tidak, dengarkan dulu manusia. Dia menyendirikan tubuhnya di belakang rumah. Terus Dia merenung. Dia berpikir gagal menjadi seorang kepala desa karena melihat rakyatnya yang menderita. ya, Kemudian dia menatap langit dengan tatapan kosong. Lalu tuanku menghampirinya terus dan berkata, "Saya tahu kau sedang kebingungan, Pak Tua." Pak Tua itu memohon kepada makhluk, kepada tuanku, terus untuk meminta pertolongan agar kesengsaraannya dapat segera terlewati. Tuanku mengiyakan permintaan Pak Tua tersebut. yang pada akhirnya timbullah kemakmuran di desa ini Ya, dengan secara tiba-tiba. nah, Pak Tua itu sangat senang. Dia berterima kasih kepada tuanku karena berhasil menghapus kesengsaraan yang ada di desanya. Tapi tanpa diketahui oleh Pak Tua itu, dia secara tidak langsung telah melakukan perjanjian dengan tuanku. Kau pasti sudah tahu perjanjian itu. Ya, saya memang sudah tahu sedikit, akan tetapi saya ingin langsung berbicara dengan tuanmu. Saya tahu tuanmu pun sedang melihatku dari kejauhan. Ya.
Sekarang, setelah kau lepas dari jasad Barika, kau mau apa? Apakah kau ingin tetap mengikuti tuanmu? Ya, aku akan terus mengabdi kepada tuanku. Kau diberi apa oleh tuanmu? Aku diberi kekuatan. Hanya kekuatan. Tentu tidak. Aku memiliki julukan sebagai makhluk dari tangan kanan tuanku. Ya, mungkin kau diberi kekuatan yang besar oleh tuanmu, akan tetapi kekuatanmu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Itu percuma saja, makhluk. Kau memiliki kekuatan, tapi kau melakukan kesalahan besar. Kau tidak bisa memanfaatkan kekuatanmu untuk hal kebaikan. Itu sama saja bohong. Sama saja kau diperalat. Lebih baik kau hiduplah dengan hidupmu sendiri, dengan perjalanan hidupmu sendiri. Kau nanti akan merasakan kedamaian daripada kau mengikuti tuanmu yang sudah jelas-jelas merencanakan sesuatu yang buruk. Sekarang diriku tanya kepadamu, kau masih tetap mengikuti tuanmu atau kau kembali ke jalan yang benar? Aku sudah terlalu jauh, manusia. Kau takut diancam? Ya, nyawaku terancam jika aku mengkhianati tuanku sendiri. Baiklah, lebih baik kau tinggalkan tuanmu. Saya akan beri kamu benteng agar tuanmu tidak bisa mendekat kepadamu. Dan kau pergi jauh dari tempat ini. Jangan kau ganggu keluarga ini lagi. Sekarang keluar kau, Kafaya Isop. Mohon maaf makhluk, kau sudah melakukan kesalahan besar. Daripada kau nanti membahayakan orang lain, lebih baik kau pergilah jauh dari tempat ini, Kafaya Isop. Udah, enggak itu? Enggak, kayak tadi. Kita coba buang aura-aura negatif yang ada di rumah ini, Sabit. Oke Lur, saya merasakan sesuatu hal yang mendekat ke saya Lur. Allahu Akbar. Siapa kau? Wujudlah kau. Allahu Akbar. Apa? Berani-beraninya dirimu. Berani-beraninya diriku, kenapa? Justru yang harus mengatakan perkataan itu saya. Berani-beraninya kau mencoba ingin mencelakai keluarga dari Barika secara perlahan. Kau bersembunyi di pojok-pojok rumah ini. Karena saya disuruh tuanku. Untuk apa? Kau mau? Tanya, untuk apa? Perjanjian itu? Tentu saja. Ingat, perjanjian kalian tidak akan berlangsung lama. Kata siapa? Dirimu sudah berani-berani ikut campur. Oh tentu. Selagi ini berkaitan dengan manusia, apalagi mencelakainya, kami tidak akan pernah tinggal diam untuk melakukan kebaikan. Apakah kau ingin bernasib sama dengan makhluk yang bersemayam di jasad Barika? Silahkan. Kalau kau memang merasa kuat. Ingat, saya tahu makhluk-makhluk seperti kalian memiliki kekuatan, karena kekuatan itu berasal dari Tuanmu. Tapi percuma kau punya kekuatan tapi dipergunakan tidak baik. Sama saja kau memiliki jiwa yang kosong. Lebih baik Sudahlah,
Kalian pergi saja dari sini. Tidak. Justru Daripada dirimu. kau ikut campur di urusan ini. Kami akan tetap ikut campur. Kami akan tetap membersihkan rumah ini dari aura-aura negatif seperti kalian. Keluar kau. Kau hanyalah makhluk pengganggu. Kau makhluk yang tidak berguna. Hanya bisa membuat cerita-cerita yang tidak bermutu. Kafaya insult. Hujan. Oke dulu. Saya akan coba satu persatu hilangkan aura-aura negatif yang ada di sini dulu. Dan saya juga akan coba tarik sosok yang sudah membuat Mbak Rika seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya insya. Keluarlah kau makhluk. Saya tahu kau sedang mengintai kami. Merasakan tidak? Iya, merasakan dok. Keluarlah. Keluar. Kau tidak usah antap intip. Dikira saya tidak tahu. Allah Akbar. Ternyata kau keluar juga. Selamat manusia. Kau sudah berhasil mengajak anak buahku untuk kembali ke jalan yang benar. Iya, karena jalanmu tidak benar. Saya akui jalan. Tentu saja. Apa? Sekarang kau mau apa? Justru sekarang kau yang mau apa setelah saya lukai semua makhluk-makhlukmu itu? Hah? Saya ingin kalian pergi dari tempat ini. Seperti apa yang sudah bawahanku katakan kepada kalian. Kami tidak akan pergi dari tempat ini. Seharusnya malah kau yang pergi. Nah, betul. Kau Berarti tahu? kalian sudah menantangku. Nah, kami tidak menantang, wong kami ngomong baik-baik, tapi kalianlah yang sudah berlaku kasar kok. Hah? Apa? Diriku hanya menuruti apa perintah Patuai. Perintah patu apa? Nahrul Hayat, tundukkanlah. Kafaya insut. Kau tadi mengatakan kau hanya menuruti kakek tua itu. Dikira saya tidak tahu. Nahrul Hayat, berikanlah pengetahuan. Saya tahu gedokmu, wahai makhluk. Apa? Kau tahu apa manusia? Kau hanyalah mengarang narasi cerita agar keluarga dari Mas Wira percaya bahwa dirimulah yang memang membuat kemakmuran di desa ini. Ya, memang dirimu yang membuat kemakmuran di desa ini. Tapi di balik kemakmuran desa ini, kau memiliki rencana yang licik. Kau mengatakan kau butuh wadah dari generasi keluarga Mas Wira. Kau mengatakan untuk melestarikan kejayaan di tanah ini agar selalu makmur sampai hari kiamat. Tapi ada tapinya. Itu hanyalah karangan cerita darimu.
kau bukan menanam wadah, tapi kau menaruh jin iblis di dalam tubuh Mbak Rika. Yang sejatinya kau hanyalah menginginkan tumbal, bukan begitu? Tapi lihatlah manusia, desa itu makmur setelah dia meminta sesuatu dariku. Iya, saya tahu desa ini makmur. Akan tetapi di balik kemakmuran itu, kau menginginkan korban dari nyawa manusia. Dan kau melakukan itu kepada Mbak Rika. Kau melakukan secara perlahan agar kedokmu tidak ketahuan, kan? Ya, Pintar sekali kau makhluk. dirimu juga pintar. Ya, akan tetapi rencana itu akan kami hentikan malam ini juga. Ya Mas Abi? Ya. Omong kosong manusia. Ngomong kosong. Sudah banyak manusia yang datang kemari dan mengatakan hal seperti apa yang kau bicarakan. Terus? Mereka tidak bisa seperti itu. Ya, dia hanya omong kosong. Tidak ada tindakan apapun. Mereka hanya menakut-nakuti bawahanku saja. Ya, mungkin mereka, tapi tidak dengan kita. Kalian sama seperti manusia mereka. Memiliki sifat sombong atas kekuatannya. Sudah. Sekarang malam ini juga saya akan memutus perjanjian konyol itu. Itu hanyalah sebuah cerita. Kau hanyalah menginginkan tumbal satu persatu dari desa ini. Wahai iblis, daripada kau membahayakan yang lain, lebih baik kau yang bertobat apa tidak? Tidak ada jalan tobat untuk manusia yang sudah kuat. Makhluk yang sudah kuat seperti itu. Sekuat bagaimana? Kamu aja pelampang-pelampang seperti itu. Keluarlah kau. Mohon maaf wahai makhluk. Dari awal saya sudah mengetahui bahwa kau yang telah merancang semua cerita ini. Yang sejatinya kau hanya menginginkan tumbal. Lebih baik saya penjarakan dan saya hilangkan kekuatan dari Kafaya Insut. Belum sadar apa Mas ini? Alhamdulillah Mas. Insya Allah kemungkinan rumah ini sudah apa? Iya sudah aman, sudah bersih dari hal-hal negatif Mas. Insya Allah. Dan perlu apa? Jenengan ingat nih Mas, bahwasanya memang sebenarnya saya juga sudah sedikit mengetahui tentang permasalahan ini. Bahwasanya memang kakek jenengan ini memang melakukan perjanjian yang tujuannya memang untuk memakmurkan desa ini, dan kakek jenengan juga melakukan perjanjian itu karena terpaksa Mas. Akhirnya berlangsunglah perjanjian itu dengan cerita bahwasanya pengakuan dari makhluk itu mengatakan ingin mencari wadah untuk suatu kejayaan di desa ini, dan wadah itu adalah Mbak Rika, yang memang sejatinya itu bukan untuk wadah sebenarnya Mas, tapi itu ingin menumbalkan Mbak Rika. Makanya Mas tadi mengatakan katanya sering seperti kayak orang gila, kadang lebam, kadang sakit-sakitan seperti itu kan. Itu sebenarnya yang ada di dalam tubuh Mbak Rika itu sedang mencoba menggerogoti tubuhnya Mas, seperti itu. Tapi insya Allah ini udah aman Mas, dan saya sarankan Mas setelah kejadian ini saya meminta tolong sama Mas Wira, tolong ya mungkin besok atau lusa rumah ini apa ya seperti melakukan apa namanya ya, kayak
bukan syukuran sih mas, tapi kayak Doa bersama. iya doa bersama di tempat ini untuk sikir maaf, maaf. Iya. Sikir dan juga sholat berjamaah mas, dan itu dilakukan selama 40 hari mas. Insya Allah setelah itu nanti rumah jenengan terhindar dari hal-hal yang negatif. Betul. Itu kalau saran saya mas, tolong dilakukan ya mas selama 40 hari ya. Karena ya kasihan juga sih ini membarikannya, tapi insya Allah ya udah aman lah. Jadi adik saya itu kayak mau dibikin tumbal ya mas. Iya sebenarnya, cuman pinter makhluknya mas, tidak langsung ya mohon maaf, tidak langsung dibunuh, tapi Ya, pelan-pelan. iya biar kedoknya tidak ketahuan. Ya mungkin kan waktu zaman itu kan saya kan nggak ngomong masalahnya sebenarnya yang mas saya kan Iya. nggak tahu. Ya, kemungkinan mungkin sih niatnya kan baik loh mas, Iya. nolong semua warga sini loh. Cuma kan kenapa di saya yang ibaratnya kayak bikin tumbal kayak gitu. Jadi korban. Iya karena memang Tidak itu tahu apa-apa. itu dari kakeknya jenengan sih mas, yang memang orang spiritual juga. Ya alhamdulillah ibaratnya mas bisa menolong kami, bisa ibaratnya ada masalah ini udah tahu loh Iya penyebab adik saya jadi begini, kan saya udah ibaratnya lega loh mas. iya Kayak gitu mas, ya paling juga terima kasih banget mas. iya sama-sama. Alhamdulillah lur, jadikan semua ini pembelajaran lur, jangan sampai kalian itu apa namanya melakukan perjanjian-perjanjian dengan bangsa-bangsa kayak jin lah apalah, itu nggak boleh lur, tidak baik, sangat tidak baik ya teman-teman. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang gangguan gaib sebenarnya atau makhluk halus. Ini adalah pengingat bahwa perjanjian yang kita buat di dunia ini itu akan menuntut balasan, entah sekarang atau nanti ya Lur. Pasti itu ya bang. Iya, karena banyak orang di luar sana itu tergoda membuat ikatan dengan bangsa tak kasat mata mas, demi kekayaan lah, terus apa kayak kemudahan atau kekuasaan. Tapi ingat lur, setiap janji dengan makhluk gaib selalu ada harga yang tak terlihat. Ya contoh seperti Mbak Rika ini, tanpa Mas Wira sadari, padahal Mbak Rika ini buat tumbal seperti itu. Dan seringkali yang jadi tumbal ya memang bukan pelakunya mas, rata-rata ya pasti anak keturunannya seperti itu. Maka jika kalian ingin keselamatan, ketenangan, dan keberkahan hidup, jangan pernah buat perjanjian dengan bangsa jin atau makhluk halus lur. Buatlah perjanjian yang paling suci hanya kepada Allah yang Maha Satu. Karena hanya Dia yang janjinya tak pernah membawa penyesalan, yang hanya kepadanya segala pintu pertolongan sejati berasal lur. Ini mas mungkin seperti itu saja, mohon maaf jika mungkin kami kurang sopan atau bagaimana nih mas. Saya minta maaf repotin panjenengan semuanya. Iya. Terima kasih banget atas nama keluarga adik saya sudah sembuh. Amin amin. Amin. Saya cuma bisa ngomong terima kasih doang. Iya, Mas. Mas. Nggak Iya. bisa kasih apa-apa Mas. Enggak apa-apa Nggak mas, apa-apa mas. yang terpenting kan sudah hilang dari, sudah keluar dari badannya Mbak Rika. Ini mungkin ini nggak apa-apa mas, ini nanti juga sadar. Dan tadi air yang tadi nanti kalau misalkan sudah sadar diminumkan lagi ya mas, dihabiskan ya. Oke Nur, mungkin seperti itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami nih, karena
kami juga masih dalam proses belajar nih Lur, dimaklumi. Dan ini mungkin nanti Mas Habib sama Mas Dimas berangkat lagi. Iya dong. Iya udah. Masih punya misi Mas. Iya terima kasih udah Sorry. nemenin. Kasihan Pak Dangik kok. Apa? Ya nanti di WA. Iya, nanti dia di sana sendiri ya. Iya. Itu apa Nabi ketinggalan. Iya. Jadi seperti itu aja ya Mas. Nanti saya akan coba ngobrol dengan kakek jenengan. Mungkin saya nanti akan coba saya undang ya Mas untuk ngobrol lebih panjang lagi mengenai desa ini. Oke, mungkin seperti itu Lur. Jadikan ini pembelajaran nih. Apa? Iya betul. Iya bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.